أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan bertanya bagaimana hukumnya boncengan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya tapi keadaannya itu terpaksa niatan ingin nolong gitu loh Pak. Terpaksa gimana kalau tidak boncengan saya mati gitu. Misalkan kecelakaan. Nah terus diantarin sama cowok gitu gimana Pak? Iya itu berarti kan kecelakaan kalau tidak ditolongnya bahaya. Lidarurat lihajati itu namanya. Tapi kalau benar-benar di situ tidak ada orang bablas, yang jelas gini ya. Bila ada dua jenis berbeda ya lawan jenis itu berduaan tanpa adanya muhrim, maksudnya teman wanita lain itu berduaan ya. Tanpa adanya teman lain itu maka hukumnya haram. Itu sebenarnya hukum asalnya. Nah ini daruratnya seperti apa? Kalau benar-benar di situ tidak ada orang belas dan mau nggak mau meskipun ada orang semuanya acuh dan lain sebagainya dan yang kamu kenal itu adalah laki-laki itu keadaan wis babak belur kecelakaan dan sebagainya itu memang dalam rangka darurat hajati silakan nggak apa-apa. Wis lagi nyangga sakit aja karu-karuan tidak mungkin lah ada rasa dadidugder yang tidak dibolehkan kan ada rasa dadidugder. Dan yang kedua adanya fitnah. Silakan. Kalau itu usul fikihnya darurat lihat jati. Boleh mengambil sesuatu yang tidak boleh karena darurat, karena hajat yang itu berhubungannya dengan nyawa. Tapi kalau sama orang tua gimana Pak? Orang yang sudah tua, kakek-kakek suruh diantarin ke sini gini gitu loh Pak. Aku yang ngadepin. Ya baik itu kakek-kakek sekarang juga lakunya gede. Baru kakek terposa pirang-pirang. Dan jenengan sih kayaknya ayam adem ya. Bukan kita curiga. Ayam adem. Begitu. Kemana tanggamu, Wewe? Tidak ada talian saudara. Apa kayak kakek mbah sampingan? Ya masalah lo mbah. Terus ada lagi? Mahram sama muhrim itu beda loh Pak. Gimana? Mahram sama muhrim. Kalau bahasa mahram, sebenarnya bahasanya itu mahram, tapi terkenalnya muhrim. Bahasanya sebenarnya mahram. Mahram itu sesuatu yang wanita yang tidak bisa dinikahi oleh laki-laki. Contoh ya adine, biyunge, lilike tuh atau saudara persusuan boleh. Bersentuhan pun tidak haram atau halal. Loh, nek beda aku salaman karo cowok-cowok piye wae. Tadi ya. Salaman. Soalnya sengaja. Apalagi orang salamannya kutik-kutik gitu. Pengen selamat ya untuk hati-hati ya cukup aja. Lalu ini begadang apa jadinya main sitik? Dan kalau menggunakan masalah musalah itu ada yang mengatakan asalkan tidak ada rasa dadidugder dalam hati saya membolehkan. Tapi itu kan tidak bisa menjamin untuk rasa kehati-hatian. Ada pendapat tapi intinya ya untuk menghindari daripada fitnah dan lain sebagainya, untuk menghindari daripada
maksiat dan dosa, ya salamannya kayak pas zamannya pandemi ya. Salamannya kayak pas zamannya pandemi. Kalau lanang-lanang sih udah baik. Pejabat tangan biasa. Soal pandemi ini. Ya apalagi Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Siti. Mbak Siti. Tapi kenapa herannya itu kebanyakan orang pada bilangnya muhrim gitu loh? Iya karena itu jadi umum. Dia nggak membedakan mahram apa muhrim itu gimana? Enggak ada. Sebenarnya istilahnya mahram. Bukan muhrim. Itu butuh muhrimku, Pak. Itu bukan mahramku. Asal katanya mahram. Beda kalau silaturahim dengan silaturahmi itu sudah malah sendiri-sendiri. Terus jawab salam itu yang benar waalaikumsalam atau waalaikumsalam, kan artinya beda loh Kak, setahu. Jawab salam itu bagusnya digandeng waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena itu ada al-samsiyah masukkan. Kalau waalaikumsalam itu seharusnya itu karena mau diwakaf itu bernapas dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam. Nanti kan disambung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau kamu menjawab salam dari non muslim cukup waalaikum apa-apa. Kalau usah ditambah salam. Jangan non muslim banyak kan ya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab waalaikum itu aja. Mana ada lagi? Ada waalaikum artinya berat atas kalian. Waalaikum lan ing atase apa lan ing atase sira kabeh. Waalaikum. Berarti kalau kita menjawab salamnya orang non-Islam berarti semoga berat atas kalian gitu ya Pak. Waalaikumsalam dan saya kembalikan kepada sekalian. Keselamatannya ora di Waalaikumsalam juga. Waalaikum. Lan ing atase sira kabeh dan kepadamu juga. Waalaikum. Mana? Pak ada lagi? Pak, kalau biasanya kan kalau ngaji nih ya, kalau fathah ketemu huruf nama Allah kan biasanya wallah gitu ya Pak ya. Tapi kalau kasroh bertemu Allah itu kan biasanya walillah kan Pak. Tapi walillah itu boleh apa? Yang enggak itu lillah. Oh berarti yang ngajarin ngaji itu salah ya Pak ya? Kalau kasroh lillah. Iya tapi ada yang Lillahi wallahi Allah. Itu kalau ngajarin ngajinya kayak gitu gimana hukumnya? Ya suruh belajar lagi. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan baik dan benar. Berarti itu tidak sesuai dengan anjuran Al-Qur'an. Harus masa lillah. Walillah ya. Di anu aja kan susah ya. Lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Qul huwallahu ahad, kawan huwallahu ahad. Harus begitu. Terus tadi apa? Taruh. Iya tadi. Ya wes, belum di. Nanti kalau nggak ditanyakan, dikhawatirkan nanti keluar jerawatnya. Dipendam. Ta'aruf, maksudnya ta'aruf di sini. Perkenalan. Perkenalan di sini bukan perkenalan sendiri. Ada ketiga, dua kenalkan. Itu pun tidak bisa melihat wajah secara ada tutupnya. Benarnya begitu. Dan nanti ketika sudah mau sah atau lamaran, tunangan itu baru dibuka wajah secara utuh. Mau kecewa laki-lakinya ketika
ta'aruf ditutup, tunangan ditutup, pas ijab kabul selesai, dibuka promosi, dibuka misen, nah, itu pun tidak begitu lama. Ya, kamu tahu kan pas film Ayat-Ayat Cinta apa ya? Itu film Ayat Cinta itu model ta'aruf seperti itu sudahnya, itu saling mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, mau bertanya. Itu biasanya kan orang preman mampu kan, biasanya kan bertato. Nah, ketika mau bertobat itu kan wudu, mau sholat itu kan wudu. Itu hukumnya gimana tatonya kan? Sah atau tidak? Kok wudunya? Orang tobat ya. Iya. Jadi gini. Kalau sekiranya itu tatonya dihilangkan malah menyakiti dan biayanya tidak bisa tercover, itu sah-sah saja sholatnya karena hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting sudah usaha. Tapi sekarang itu banyak sekali hapus tato gratis. Jadi ada celah untuk menghapus tato karena secara fikih yang namanya tinta tato itu mengandung alkohol. Badan itu otomatis badan kita tidak suci. Kalau tidak suci berarti syarat daripada sahnya sholat itu tidak bisa gugur, masih ada. Nah, kalau sekiranya memang itu tidak mungkin dihapus tatonya itu ngerayu, tuh koyo ngono kabeh kayu wis kabeh lah sampai di alat vitalnya pun ditato. Tapi yang mana yang mesti tobat hilangnya ya orang mungkin malah mencederai, malah melukai dan sebagainya. Ya sah-sah saja. Jadi jangan jangan khawatir lah. Preman yang bertato mau tobat, kok sholatnya tidak sah. Yang penting sudah ada usaha konsultasi dengan ahli dan sebagainya. Kalau dihilangkan tato saya ini seperti apa? Apakah bahaya dengan badan saya dan sebagainya? Yang penting sudah ada usaha ya, daripada preman itu untuk menghilangkan. Toh ternyata secara medis dan sebagainya itu tidak baik untuk dihilangkan karena akan merugikan badan, malah badannya akan melepuh dan lain sebagainya. Secara medis ya nggak masalah, sah-sah saja melaksanakan sholat dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah lah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kang kudu iman kabeh, silakanlah bertobat, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Seperti itu. Cukup? Ya. Cukup Pak Kris dari 3 penanya. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi menginjak siang hari ini. Semoga bermanfaat dari saya semua. Bila ada yang mau ditanyakan silakan hubungi nomor telepon saya, tanya sama Pak Kris. Oke. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sendiri. Jadi orang yang di pedalaman saya yang tidak tahu hukum Islam, yang tidak tahu ketentuan agama Islam, mereka melakukan apapun ya sangat dimaafkan oleh Allah karena belum sampai, istilahnya belum mengetahui. Nah, kemarin mungkin kalian melakukan apa yang disampaikan oleh Mas Kiai Fikih, ya, karena mungkin belum tahu, ya, karena belum tahu. Diampuni deh Mas Kiai yang kemarin karena belum tahu, dengan catatan bertobat. Tapi setelah disampaikan oleh Mas Kiai Fikih itu tadi, ini baru 3 yang disampaikan. Kalau itu banyak ya, karena orang remaja itu baru 3 yang disampaikan tadi. Apa saja? 1, bully. 2,
pergaulan bebas, 3 narkoba. Setelah disampaikan 3 hal ini, ya, kami dari pihak sekolah berharap untuk diapakan? Dihindari sejauh mungkin, ya. Karena tadi dijelaskan itu semua efeknya negatif, akibatnya negatif, baik ketika di dunia maupun nanti setelah di akhirat. Jadi berat karena sudah tahu ilmunya tadi, ya. Ilmu itu harus diamalkan. Ya, setelah tahu hindari itu. Ya. Kalau setelah tahu kok jarak-jarak, itu namanya nantang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wani wae nantang karo Gusti Allah. Lepas uripen endi? Dunia siapa? Allah. Ya. Setiap hari makan rezekinya dari siapa? Allah. Ya, kok mau nantang, ya? Bisa jadi setelah tadi disampaikan, ya. Kalau yang kemarin-kemarin dimaafkanlah, ya, dengan catatan bertobat. Sekarang setelah tahu, ya, tinggal melaksanakan. Ini antara lain maksud dari dan tujuan dia selenggarakannya pesantren Kilat. Paham, ya? Itu penandasan dari gambar. Jadi tadi sudah sangat lugas Kiai Fakih menyampaikan, sudah cetak wela-wela, dan bahasanya pun bahasa kalian, jadi sangat diterima. Kemudian mohon izin Pak Kiai, tadi nampaknya ini ada yang sudah kepengen mengetahui hakikat nikah ini, ya. Ya, nikah, ya. Ada 4 tahapan nikah, ya. Ini yang perlu dipahami. Yang pertama yang namanya ta'aruf, kenalan orang kudu seperti itu, rantang runtung seperti itu. Yang kenal ke siapa, mau lihat kok apa tertarik, kemudian nakoknane itu yang paling tepat bisa dengan temannya, atau mungkin dengan saudara perempuannya, namanya adikmu perempuan, supaya bertanya-tanya, berkomunikasi tentang dia, gitu, ya. Kenalan sambil jalan. Kalau memang oke, ya, setelah kenalan oke, tahap kedua adalah istilah dalam agama itu anador, nontoni, melihat. Nah, pernah diriwayatkan suatu hadis, ya. Ada seorang sahabat yang naksir seseorang, ya, dan dia tahu orang itu hampir setiap hari lewat situ, mungkin kepentingannya belanja, mungkin ngaji, mungkin apa. Nah, padahal dia sahabat, ya. Kemudian sahabat itu bersembunyi-sembunyi di balik pohon kurma nonton dia. Kemudian kebetulan ada sahabat yang lain yang lewat di dori. Ayo, delengi wong padon, maksiat. Nah, ternyata Rasul pernah memberikan mengendika, ya, bahwa nontonnya para nadir itu bisa langsung, dengan catatan ya seperti itu, orang gitu ya, pendelengi orang tetap batas-batas yang aurat ya tidak boleh dibuka. Bisa langsung, bisa utusan saudara perempuannya atau mungkin ibunya, gitu. Jadi yang kedua adalah nontoni kuliah, gitu. Dan ditunjang dengan hadis yang lain bahwa dengan nontoni, dengan kuliah itu pernikahan akan abadi, ya. Itu ada hadis yang begitu. Kemudian yang ketiga adalah hibah atau lamaran, tindak lanjutnya. Kemudian yang keempat adalah ijab kabul atau menikah. Jadi seperti itu, ya. Jadi 4 tahap ini adalah tahapan dalam pernikahan, terutama pada anador dan ta'aruf. Itu tidak boleh yang seperti tadi diceritakan oleh Mas Kiai, seperti itu, boncengan ngalor gitu dan sebagainya. Dan kalau mau ketemu sebaiknya ya di rumahnya yang perempuan, itu akan lebih terhormat daripada
kemana-mana gitulah, di rumah saja karena terpantau, ya. Paham ya? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ya tentang tato tadi seperti itu, memang hukum asalnya itu haram ya Mas Kiai ya. Membuat tato hukum asalnya itu haram. Itu kesepakatan ulama. Kenapa haram? Satu, ya, Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kurang sempurna apa kok mau datang dewi tato? Rizki bentuknya seperti itu sudah sempurna itu. Kalau Jawa White ya, dulu Michael Jackson berkulit hitam, ya, kemudian karena punya uang dirubah wajahnya dari seperti itu jadi orang kulit putih. Ternyata di akhir hayatnya dia menyesal, kenapa saya berganti wajah, sehingga konon meninggalnya juga bunuh diri. Ini artis kisah juga ada yang kelihatannya berubah-ubah bentuknya. Agnes Monica ya, Agnes Monica itu sekarang sudah disulap mukanya, tidak seperti dulu. Saya lihat cantik dulu daripada yang sekarang. Nah, Allah itu sudah membuat manusia dalam bentuk yang paling sempurna, sedua yang saya tambah-tambahin, ya. Termasuk yang rambutnya merah ini nong ya ireng, ngomong dan tua putih ya ben. Itu yang itu kodratullah, jangan menentang kodrat. Ya, jadi tato itu pertama satu itu menentang kodrat. Kalau aku tak itu udah tak besok biru itu besok biru bisa, nggak bisa. Kemudian yang kedua, tato itu menyakiti diri. Islam nggak berkenan seperti itu, ya. Nggak bisa menyakiti diri, melukai diri. Tato kan dicoblosin dia mau kurang lebih, ya. Kemudian yang ketiga ada najis, tadi dikatakan oleh Mas Kiai, mungkin ada unsur apa pada waktu ada mangsi, mungkin ada darah yang menggumpal dan sebagainya. Nah, sehingga itu bisa menimbulkan najis, ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Namun kalau memang sudah karena belum tahu dulu mungkin, sekarang setelah tahu dan bertobat, insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Jadi ngapa tobatmu kabeh sing pada demen pada ora becik, sekarang tobatlah berbuat yang lebih baik. Allah itu menyayangi itu. Sebab Allah itu digambarkan kalau kalian mendekat Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kamu dengan apa? Berlari, ya. Begitu itulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang diuraikan oleh Mas Kiai itu jelas fakta yang ada, ya. Karena mungkin belum tahu. Sekarang setelah tahu, tinggalkan itu. Sanggup? 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 Ya, bismillah, ya. Bismillah, insya Allah bisa. Saya kira itu Pak Soto. Dan dari kami kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.